Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat keluarga Indonesia. Bertemu lagi dengan kami, saya Nur Hasanah dan saya Herliana Rizka. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali membahas terkait kebutuhan seksualitas dalam pernikahan. Wah, pembahasannya ini hot ya Mbak Rizka ya. Siang-siang yang hot ya, tambah hot. Siang yang hot. Oke, perlu diketahui bersama ya teman-teman sahabat keluarga Indonesia bahwa seksualitas itu merupakan kebutuhan biologis. Tidak hanya bagi suami tetapi juga bagi istri. Kebutuhan biologis dan merupakan ekspresi dalam mengucapkan cinta. Ekspresi cinta kita bisa terlampiaskan melalui seksualitas. Namun ternyata sampai saat ini banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena adanya orang ketiga atau disebut dengan pelakor gitu ya. Nah, pelakor ini ternyata banyak juga yang disebabkan suaminya selingkuh karena kepuasannya dalam hal seksualitas tidak terpenuhi Mbak Rizka. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Mbak Rizka mengenai hal tersebut? Terima kasih ya. Topik yang hot ya memang. Ya, jadi izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman ya. Jadi memang mungkin tidak bukan kepuasannya tidak terpenuhi ya, atau bukan semata-mata hanya karena itu, tapi awalnya itu adalah salah persepsi gitu. Salah persepsi dalam artian begini, suaminya kadang mempersepsikan bahwasanya istriku nih nggak cinta sama aku ya. Kalau sekarang itu sejak punya anak dia jadi susah untuk diajak gitu ya. Dia merasa istrinya nggak cinta gitu ya. Padahal mungkin bukan nggak cinta, tapi karena beban yang berlebih. Sebelum punya anak dan setelah punya anak, tentunya dia akan berperannya ganda kan, jadi ibu gitu juga. Mungkin anaknya lebih dari satu, harus mengasuh kakaknya juga, adiknya begitu. Karena women do sex with feeling gitu. Jadi harus ada feeling, harus ada mood yang dibangun gitu ya. Jadi kadang-kadang suami mempersepsikan istri itu tidak cinta, atau istri kadang merasa bahwasanya melakukan hubungan seksual itu tidak ada rasa ya, tidak ada rasa karena apa? Oh, ternyata habis berantem, bertengkar, kemudian ada kekerasan fisik misalnya, tidak hanya kekerasan secara verbal. Nah, itu akan membuat mati rasa. Sedangkan wanita itu ya, apalagi istri, bukan seorang yang menjajakan gitu ya ibaratnya. Jadi dia harus ada feel. Makanya kalau perempuan berhubungan dengan laki-laki yang tidak dicintainya itu akan sulit, sedangkan laki-laki itu tidak seperti itu kebanyakan, tapi ada juga yang memang membutuhkan rasa, itu ada gitu. Baik, tetapi di sini ternyata Mbak Rizka banyak sekali kasus di negara kita ya, terutama ya, yang masih mungkin menganggap bahwa seks itu merupakan hal yang tabu, sehingga kadang suaminya mood pengen, istrinya sedang lelah, capek gitu ya. Tapi ketika istrinya pengen, malu untuk mengajak duluan. Nah, itu seperti apa itu Mbak Rizka? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat keluarga Indonesia semuanya. Baik. Bahwa seks itu bagi pasangan suami istri yang seperti apa sih? Apakah kalau seorang istri mengajak duluan? Karena faktanya ternyata banyak laki-laki ya Mbak Rizka ya, yang mengajak duluan. Nah, itu seperti apa itu Mbak? Oke, baik. Jadi hipotalamus laki-laki atau bagian otak laki-laki yang namanya hipotalamus itu lebih besar 2,5 kali lipat daripada perempuan. Ini berlaku untuk laki-laki normal ya. Jadi kalau laki-laki yang mungkin kita bisa sebut gay, itu mungkin hipotalamusnya lebih kecil, atau bisa juga lebih kecil daripada wanita gitu. Jadi hipotalamus adalah pusat dari
rasa lapar, rasa haus. Makanya kalau laki-laki sedang lapar dan haus, kita suruh atau kita mintain tolong apa, dia pasti nggak akan mau gitu. Apalagi kita curhatin macam-macam, pasti nggak akan masuk gitu. Ya harus dipenuhi dulu kebutuhan makan dan minumnya itu gitu. Makanya kalau suami sedang capek, pulang kerja langsung kita ini loh seharian anakmu nangis bla 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 lah, ya itu udah gak akan masuk gitu ya. Jadi yang penting tanyain dulu sudah makan. Itu udah paling kalimat terindah dan paling tepat gitu. Nah kemudian hipotalamus ini juga merupakan sumber dari syahwat atau birahi gitu ya. Karena 2,5 kali lipat lebih besar dari wanita, makanya kecenderungannya lelaki yang lebih sering gitu keinginannya untuk melakukan hubungan seksual begitu. Nah apalagi pada saat misalnya di kantor pekerjaan sedang banyak gitu, jadi dia stres. Nah, ya, butuh rilisnya adalah dengan cara salah satunya seksualitas itu tadi, tapi tidak semua orang rilisnya dengan seksualitas juga sih ya. Berarti laki-laki itu tadi secara biologis memang hipotalamusnya itu 2,5 kali lebih besar ya Mbak Rizka. Dari segi kebutuhan baik itu makan saja memang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, begitu juga dengan seksualitasnya. Oke. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang bagaimana sih kita mengetahui, kan ada ya Mbak Rizka tipe suami yang mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu tidak mengajak. Nah itu bagaimana cara kita sebagai istri untuk mengetahui oh suami saya itu mempunyai, tidak lupa bahwa suami kita itu mempunyai kebutuhan biologis yaitu seks tersebut. Oh jadi intinya bagaimana kalau suami kita itu kok kayaknya nggak tertarik lagi gitu iya. Ya dengan kita gitu. Nah itu bagaimana dan itu biasanya penyebabnya apa Mbak Rizka? Ya untuk penyebab malas berhubungan seksual ya, kalau kita bicara dari segi perempuan dulu mungkin ya. Kalau dari segi perempuan itu karena perempuan itu mengalami berbagai siklus reproduksi ya, jadi ada fase-fase hormonnya. Misalnya pada saat menyusui prolaktin naik, nah itu juga bisa menyebabkan malas untuk berhubungan seksual. Kemudian mengkonsumsi pil KB itu juga bisa. Kemudian kurang tidur, stres, bertengkar tadi ya. Kemudian level keintiman yang kurang. Nah itu mungkin dari segi wanita. Tetapi kalau dari segi laki-laki ya, mungkin karena dia sifatnya adalah visual ya. Kalau laki-laki itu sifatnya melihat gitu ya, melihat. Tetapi laki-laki itu tidak kuat gitu kalau untuk tatapan mata gitu. Jadi kalau misalnya istri ingin menarik perhatian suami gitu ya, ya dandan aja secantik mungkin gitu, pura-pura aja nggak lihat dia gitu. Nanti dia akan pasti ngeliatin kita. Tapi begitu kita bertatap mata gitu nanti dia melengos lagi gitu. Kalau memang seperti itu ya, laki-laki tidak kuat untuk bertatapan mata apalagi dengan lawan jenis begitu. Jadi memang bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seseorang yang suami ini ingin mengejar kita terus gitu. Jadi ya bisa dari penampilan fisik, bisa juga dari personality gitu. Jadi istriku ini adalah pribadi yang menarik yang membuatnya selalu jatuh cinta terus gitu. Oke, jadi bagaimana kita nih ya sahabat keluarga Indonesia ya, terutama perempuan, bagaimana sih caranya kita sepinter-pinternya kita membuat suami kita setiap hari semakin sayang, semakin jatuh cinta begitu ya, supaya suaminya tidak malas. Okay. Memangnya kalau malas kira-kira dampaknya apa nih Mbak Rizka kalau pasangan suami istri itu tidak melakukan hubungan seks dalam waktu yang cukup lama berkepanjangan, ini dampaknya apa kira-kira, baik itu dari segi keharmonisannya maupun dari segi kesehatan, kira-kira ada tidak Mbak Rizka? Ya,
Tentunya ya, pastinya kalau dari segi kesehatan dulu kita tahu bahwasanya apabila melakukan hubungan seksual 1 kali itu paling enggak pria itu bisa membakar 100 kalori. Tapi kalau wanita bisa membakar 69 kalori begitu kan. Kemudian juga meningkatkan imun begitu Kak. Jadi kalau pilek-pilek dikit-dikit gitu berhubungan seks ya nanti bisa sembuh. Kemudian juga pada laki-laki itu bisa mengurangi resiko terkena kanker prostat begitu ya. Jadi dari segi kesehatannya seperti itu, nah tentu dari segi keintimannya ya, kalau misalnya berhubungan seksual seperti yang awal kita sebut, Mbak Nur tadi sebut, ekspresi cinta ya kan, ekspresi cinta, cara kita mengkomunikasikan perasaan kita kepada pasangan ya. Jadi kalau misalnya jarang-jarang mengekspresikan ya tentu saja kebutuhannya akan menurun dan mengganggu keharmonisan keluarga begitu. Nah, ini tentunya juga bagaimana supaya kedua belah pihak, terutama perempuan itu banyak yang tidak merasakan manfaat dari pada seksualitas, hanya malah menjadi beban hidupnya dia. Aduh, nanti malam nih suamiku pasti minta lagi. Aduh, aku lagi capek, bla 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 gitu. Hanya sebatas apa Bu, Mbak Nay? Ini ya mungkin sebatas melayani Ya, melaksanakan kewajiban mungkin kewajiban, ya. betul Iya. sekali. Oke. Jadi agar tidak seperti itu harus dikomunikasikan keinginan istri itu apa, keinginan suami apa. Kadang ada rasa malu ya, terutama laki-laki juga harus mengetahui bahwasanya wanita itu butuh foreplay paling enggak ya, ini tidak semua ya, sekitar kurang lebih 20 menit gitu, nggak bisa langsung grafiknya naik seperti laki-laki begitu kan. Jadi kan kalau laki-laki cepat naik, cepat turun grafiknya begitu, kalau perempuan kan cenderung landai, naik, kemudian turunnya lama gitu ya. Nah, itu harus dikomunikasikan. Nah, kemudian apabila susah mengkomunikasikan secara verbal gitu bisa juga dengan sentuhan gitu kan. Jadi intinya apa yang bisa membuat dua-duanya nyaman itu bisa dikomunikasikan gitu aja. Mbak Ana. Baik. Kalau untuk frekuensi dan durasi itu sendiri berapa kali Mbak Rizka? Ya, Mungkin sedikit ya tambahan. oke. Untuk frekuensi dan durasi itu idealnya adalah 3-4 kali ya. Jadi kalau orang yang sedang promil itu juga nggak boleh setiap hari berhubungan, itu malah nggak bagus karena spermanya itu kan ada siklusnya gitu. Oke. Untuk durasinya sendiri tadi 20 menit ya Mbak Rizka. Untuk foreplay. Baik, sahabat keluarga Indonesia. Ternyata seks itu sangat penting dan bagus untuk dilakukan minimalnya seminggu 3 kali. Tapi ini tidak Menjadi berlaku patokan. ya untuk semua orang, tergantung individunya masing-masing. Tetapi di sini perlu diketahui bersama bahwa memang seks itu merupakan kebutuhan biologis. Kalau kebutuhan ya artinya harus dipenuhi supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.